lebih bagus untuk menjadi sedikit lebih beda ketimbang sedikit lebih baik. Selamat datang di Vlogin Aja. Apapun ceritanya, vlogin aja. Untuk tema kali ini saya akan membicarakan tentang apakah menjadi berbeda itu penting atau tidak. Saya akan jawab dengan jawaban yang brilian. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Familiar dengan kata ini? Ya, saya dengar kata ini dari Panji Pragiwaksono beberapa tahun yang lalu, dari stand up komedinya. Nah, ternyata quote ini diambil dari bukunya Seth Godin yang berjudul Purple Cow, sapi ungu. Jadi kenapa berbeda itu lebih baik? Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya akan jelaskan lewat cerita yang diambil dari bukunya ya. Jadi Seth Godin dan family dan keluarganya itu pergi ke Prancis melewati perkebunan sapi. Kemudian dia melihat sapi yang bagus, indah, gemuk. Pokoknya indah lah. Mereka pun membicarakan sapi itu karena terpesona dengan sapi itu. Tapi beberapa menit kemudian mereka ketemu lagi dengan sapi yang sama, lebih baik daripada sebelumnya. Mereka membicarakan sapi itu tapi tidak seintens yang sebelumnya. Pun demikian, beberapa menit kemudian ketemu lagi sapi yang sama, lebih bagus daripada sebelumnya, tapi mereka udah mulai gak tertarik lagi. Tiba-tiba mereka ketemu dengan sapi yang berwarna ungu. Apa yang terjadi? Mereka membicarakannya sepanjang jalan. Sampai ke rumah pun mereka tetap membicarakan sapi yang berwarna ungu itu. Karena apa? Karena ada yang berbeda dari sapi kebanyakan orang. Sapinya warna ungu. Tapi menjadi berbeda itu bukan berarti menjadi aneh. Ada caranya. Apa itu? Nah, sekarang saya lagi di alun-alun Cicalengka. Kita keliling dulu yuk. Dalam benak banyak orang, berbeda sama dengan aneh. Karena kita dituntut sejak kecil harus sama, bahkan sejak balita. Ketika anak-anak di umur 2 tahun sudah mulai berbicara. Kalau ada yang enggak, ada balita yang enggak, belum bisa berbicara, maka dikatakan berbeda. Bahkan dikatakan salah. Ada yang salah, berbeda berarti salah. Itu yang terjadi dengan Albert Einstein. Beliau baru bicara di umur 4 tahun. Mulai bicara di umur 4 tahun. Dan mengira Einstein katakan terbelakang. Dan kalian tahu kan ilmuwan yang populer saat ini siapa? Ya, Albert Einstein yang dulu dikatakan terbelakang. Di sekolah pun juga sama, semua harus sama, tidak boleh berbeda. Contoh masalah kepintaran. Seseorang dikatakan pintar itu kalau jago di bidang ilmu pasti, seperti matematika, fisika, biologi, dan lain-lain. Nah, kalau ada orang yang jago menggambar, jago dance, olahraga, apapun ya, jago mengaji, jago bernyanyi, tapi nilai matematikanya jelek, gak dikatakan pintar kok. Karena stereotype di sekolah, pintar berarti orang yang jago dalam ilmu pelajaran. Di luar itu jarang diakui sebagai kepintaran. Pun demikian di keluarga. Ketika semua keluarga pekerjaanmu di bidang profesional seperti dokter, tentara, polisi, PNS, dan lain-lain, tiba-tiba kamu memutuskan menjadi pelukis, gamers, pedagang, itu pasti diomongin sama keluarga, bahkan sama tetangga, karena kamu berbeda dengan orang lain, berbeda dengan keluarga kamu. Nah, ini alasan kenapa orang takut menjadi berbeda sejak kecil. Sudah ditanam harus sama dengan orang lain atau lebih baik daripada orang lain. Lantas gimana supaya tidak takut menjadi berbeda? Yang pertama saya akan bagi dua ya. Yang pertama itu secara teknis, menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi.
baik itu dalam bentuk karya ataupun dalam bentuk karakter kamu. Yang kedua, dari segi mental. Ini penting, mental juga penting. Kamu harus berani mengambil resiko. Biasanya orang gak mau ambil resiko karena takut gagal. Nah, saya akan bilang gini, orang-orang yang takut gagal, orang-orang yang takut mengambil resiko. Tidak mengambil resiko lebih beresiko ketimbang mengambil resiko. Jika kamu menghindari kegagalan dengan tidak melakukan apapun, itu sebuah kegagalan itu sendiri. Nah, kalau kamu menghindari kegagalan, berarti juga kamu menjauhi kesuksesan. Ambil resiko untuk menjadi berbeda, walaupun itu sedikit. Gimana caranya menjadi berbeda tapi tidak menjadi aneh, bahkan menjadi berbeda berhasil? Menjadi berbeda tapi berhasil, sukses, yaitu dengan cara menghasilkan akhir yang sama atau lebih daripada orang lain. Contoh misalkan matematika ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kamu jawabannya ingin beda dengan orang lain, maka kamu menjawab dengan cara 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1. Hasilnya sama 4. Kedua soal ini hasilnya sama 4, tapi jawab caranya berbeda. Nah, ketika guru memeriksa itu, maka kamu dikatakan berbeda dan gurumu akan mengenalmu langsung. Contoh lagi, dalam pekerjaan. Ketika kerjaanmu jadi gamers, akan dikatakan aneh kalau kamu hanya main terus tanpa menghasilkan apapun. Tapi, kalau kamu menghasilkan sesuatu dari bermain games, seperti menghasilkan uang, maka bermain game bukan pekerjaan yang aneh, tapi pekerjaan yang berbeda, unik dan baru. Nah, ini dibuktikan banyak sekali para gamers sekarang ya, yang menginspirasi kepada para generasi Z yang ingin pekerjaannya sebagai gamers. Karena ada storytelling bahwa gamers juga bisa berhasil, bisa sukses. Yang dulu dikatakan bermain game itu adalah kemalasan. Kalian tahu, paham kan maksud saya? Kalau main game itu berarti dikatakan malas. Apapun yang kamu lakukan, walaupun berbeda dari orang lain, teruskan dan yakinlah bahwa caramu akan berhasil, baik itu di bidang yang berbeda seperti pekerjaan, karir, ataupun cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena sedikit berbeda lebih baik daripada lebih baik. Kita keliling lagi Cicalengka. Emang apa yang salah menjadi lebih baik ketimbang berbeda? Gak ada yang salah. Menjadi berbeda ataupun menjadi lebih baik, keduanya bagus, keduanya betul. Cuma di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa lebih bagus untuk menjadi sedikit lebih beda ketimbang sedikit lebih baik. Karena ini akan berdampak pada karaktermu. Orang lain mengenalmu kamu sebagai apa? Orang lain mengenal kamu itu sebagai apa? Bayangkan, ketika kamu berusaha menjadi lebih bagus, lebih baik daripada orang lain, maka kamu akan ketemu lagi dengan orang yang lebih baik lagi daripada kamu. Dan seterusnya. Dan orang lain akan terus mencari orang yang lebih bagus lagi. Terus mencari. Kalau ketemu yang lebih bagus, cari lagi. Kalau ketemu yang bagus, cari lagi. Terus berganti. Contoh misalkan barang. Orang akan mencari barang yang lebih bagus. Kalau ada yang bagus lagi, dia akan cari lagi, pindah lagi, dan seterusnya. Ada barang yang bagus, pindah lagi. Itu resiko menjadi lebih bagus. Nah, tapi kalau misalkan barangmu berbeda, sedikit berbeda daripada barang yang lain, maka produkmu mudah dikenal dan tidak memiliki saingan atau sedikit saingan. Karena barangmu berbeda daripada barang orang lain.
Contoh misalkan Netflix. Pada waktu itu, semua layanan yang paling laku dalam jasa penyewaan film atau DVD, penguasanya adalah Blockbuster dan banyak perusahaan-perusahaan kecil. Netflix memutuskan untuk menjadi terobosan baru sedikit lebih beda. Mereka menjual jasa penyewaannya dengan cara online, yaitu membuat aplikasi Netflix. Dan terbukti siapa rajanya sekarang untuk di bidang penyewaan film secara online? Ya, Netflix. Contoh lain, penyanyi. Ada berapa penyanyi yang suaranya itu bagus? Banyak, mungkin kamu gak kehitung. Apakah kamu kenal dengan orang-orang itu? Saya ragu tidak. Kalau berdasarkan suaranya mana yang paling bagus. Tapi kalau ada suaranya yang unik, berbeda dari yang lain dan berbeda dari kebanyakan orang, pasti kamu langsung mengenalnya. Saya ambil contoh misalkan Armand Maulana, ya, Ariel Peter Pan, Ariel Noah sekarang, Glenn Fredly, almarhum, Once, Adele, dan penyanyi-penyanyi lain yang memiliki karakternya itu berbeda dengan yang lain. Ketika kamu pejamkan mata mendengar mereka bernyanyi dengan lagu yang dari orang lain, kamu akan kenal siapa itu penyanyinya. Karena suaranya berbeda dari orang lain, sedikit berbeda, orang lain memiliki karakter yang lain. Nah, itu salah satu keuntungan menjadi sedikit lebih beda, yaitu kamu akan mudah dikenal dan diingat banyak orang, dan akan menjadi salah satu kunci kesuksesan kamu. Lalu apa keuntungannya mudah dikenal banyak orang? Saya bilang sebelumnya itu menjadi salah satu kunci. Salah satunya adalah misalkan dalam bidang personal branding. Kamu akan meningkatkan value kamu. Contohnya dalam bidang bayaran kamu akan lebih mahal daripada orang lain. Produkmu akan lebih laku daripada orang lain. Pengikutmu akan lebih banyak daripada orang lain. Karena kamu memiliki diferensiasi, perbedaan daripada orang lain. Nah, sekarang giliran kamu. Mau dikenal sebagai apa? Apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Produk apa yang membedakan kamu dengan produk orang lain? Atau kegiatan apa atau karakter apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Nah, saya ini sudah membuktikan cara ini ya, dengan cara bikin konten bahasa Inggris di akun sosmed TikTok. Pada waktu itu, para konten kreator di bidang pengajaran bahasa Inggris itu banyak sekali, mereka jago-jago. Kalau saya memilih lebih baik daripada mereka, saya gak akan kuat. Maka saya memutuskan untuk lebih sedikit berbeda daripada orang lain. Dan dalam waktu 1 tahun, follower saya mencapai 500.000 lebih. Hanya mengubah sedikit kontennya lebih beda daripada orang lain. Gak lebih baik, cuman beda aja. Dampaknya besar. So, mulailah mencari sesuatu yang berbeda daripada orang lain. Cari dari dirimu apa yang beda dari orang lain. Kalau gak ada, ciptakan apa yang membuatmu berbeda dengan orang lain. Walaupun itu sedikit. Ilmu ini saya dapat dari bukunya Seth Godin ya, yang dijelaskan oleh Bang Panji Pragiwaksono yang berjudul Purple Cow. Kalau mau bukunya saya taruh linknya di deskripsi. Silahkan download aja. See you.